Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir hari ini di Jakarta Theater. Perkenalkan nama saya Suci Patia dan hari ini saya akan menjadi MC untuk memandu rangkaian acara yang sudah kita nantikan bersama-sama. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang mudah-mudahan ini bisa disimak bersama sebelum nanti kita akan memulai rangkaian acara opening plenary. Yang pertama hadirin sekalian, rekan-rekan, kami informasikan bahwa toilet berada di pintu belakang, kami silakan. Jadi nanti jika ada yang ingin ke toilet, mudah-mudahan nanti ketika opening plenary semuanya sudah siap di sini, tidak ada lagi yang bolak-balik ke toilet hadirin sekalian. Sebelah kanan toilet laki-laki dan sebelah kiri itu toilet perempuan. Bagi rekan-rekan yang ingin sholat, masjid terdekat ada di Masjid Al-Hikmah Sarina. Dan di Ballroom Jakarta Theater dalam situasi darurat, pintu keluar ada di bagian belakang ruangan. And also for those of you using an interpretation device, please make sure to return the devices before leaving the room. Diinformasikan juga kepada semua peserta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hadirin sekalian, mari kita jaga kebersihan bersama-sama. Kita akan sangat mengapresiasi sekali. Harap membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk acara Indonesia Net Zero Summit, kami telah bekerja sama dengan Ayo Less Waste, di mana sampah Anda hari ini akan dipilah dan juga diproses untuk didaur ulang. Bagi rekan-rekan semua, ini informasi yang juga sangat menarik, mohon disimak. Karena sepanjang hari ini akan ada treasure hunt, di mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan eksklusif merchandise INZS 2025. Caranya gampang banget. Gimana sih caranya Kak Suci? Caranya cukup untuk datangi booth-booth exhibition yang ada di foyer depan ballroom. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi booth FPCI. Jadi nanti kita kan punya banyak sekali rangkaian sesi. Nah di sela-sela itu nanti teman-teman rekan-rekan boleh mengunjungi booth-booth untuk dapat eksklusif merchandise dari acara hari ini. Dan jangan lupa ini pasti mungkin banyaknya apa milenial, Gen Z suka foto-foto. Jangan lupa nanti kalau misalnya lagi upload-upload ke sosial media untuk di tag ke Instagram FPC Indo, @FPC Indo. Udah pada follow? Udah, ini mahasiswa-mahasiswa banyak ya? Dari mana aja kalau boleh tahu? Waduh, lagi perang ya. Sebentar, saya mau tanya dulu deh yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari mana? Tuh ada yang kuning-kuning, jaket kuning dari mana? Sabar, sabar. Ini yang di tengah dari mana? Dari mana? Yang kiri sama yang tengah lebih kompak mana kira-kira? Oh yang tengah. Coba sekarang ini yang merah-merah. Yang kanan dari mana? Ini kok yang kanan kayaknya lebih kencang suaranya. Apa kencangan yang kiri dari mana? Yang tengah dari mana? Yang kanan dari mana? Tepuk tangan dulu semuanya untuk kita semua. Ini kan anak-anak muda, jangan lupa nanti kalau acaranya udah dimulai, ini antusiasmenya harus kayak gini ya. Jangan sampai nanti tepuk tangannya lemes-lemes. Kalau lemes-lemes aku nggak yakin ini pada mahasiswa-mahasiswa. Nah ini mahasiswa-mahasiswa jangan lupa untuk nanti di tag-tag ke Instagram, di X, di TikTok, terserah semuanya boleh. 1 foto, 2 foto, 10, 100 video, pokoknya upload sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dengan hashtag INZS 2025, mention juga ke FPC Indo dan juga @FPCI Climate. Udah pada follow? Kalau belum langsung aja di follow. Dan untuk agenda INZ selengkapnya dapat dilihat di fpciclimate.org. Kalau boleh tahu nih sebelum mulai acara, siapa sih yang ditunggu-tunggu untuk hari ini? Sepi banget. Coba yang kanan dulu. Mau lihat siapa? Pak Dino. Waduh Pak Dino banyak fansnya. Yang di sebelah kanan mau lihat Pak Dino. Yang di sebelah kiri mau lihat siapa? Morgan, ngomongnya gitu, Morgan. Nanti lihat ya. Mbak, siapa mbak namanya mbak? Camilla. Camilla, Kak Morgan nanti ya Camilla ya. Tuh, ada Kak Morgannya udah ada. Kak Morgan mungkin boleh disapa, hai tuh Camilla berdiri Camilla. Camilla kamu harus berterima kasih sama aku ya.
Terima kasih Kak Suci, terima kasih. Yang dikirim mau ketemu siapa? Langsung ah? Oh Afu, Kak Afu. Mau ketemu siapa lagi? Ini jangan minta Kak Morgan suruh berdiri lagi ya, nanti aku MC-nya yang dimarahin. Oke, baik hadirin sekalian, sekali lagi kalau ada yang ingin ke toilet kami silakan, karena nanti sebentar lagi acara akan dimulai. Dimohon nanti ketertibannya, antusiasmenya dijaga dan mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi jangan lupa untuk tag foto video semua ke sosial media @FPC Indo dan @FPCI Climate. Dan langsung saja silakan mengambil tempat duduk dan acara akan segera dimulai. Dari dulu sampai sekarang, peradaban umat manusia selalu dihantui perang. Perang antar bangsa, antar ideologi, antar agama, antar suku, dan antar kelompok. Tak terhitung kematian, kesengsaraan, dan kerusakan yang timbul akibat perang. Suatu dunia damai masih jauh dari genggaman kita. Karena begitu banyaknya bangsa yang masih hidup saling bermusuhan. Kini, umat manusia menghadapi musuh baru. Siapa musuh baru itu? Ia punya banyak nama. Iklim jahat, global warming, climate change. Ia adalah musuh yang paling hebat, paling ganas, dan paling kejam yang saat ini harus kita lawan. Iklim jahat lahir dari ulah umat manusia 200 tahun lalu. Perlahan-lahan, tanpa kita sadari, ia tumbuh menjadi sebuah monster jahat. Setiap hari, iklim jahat semakin kuat. Dan apa sumber kekuatannya? Dia serap dari pembakaran batu bara. AC, lampu, listrik yang kita pakai sehari-hari, bensin mobil, motor, bus kita, pesawat yang kita naiki, Sisa makanan yang terbuang, sampah yang kita bakar. Pohon yang jatuh ditebang, hutan yang dibabat habis. Semua ini karena keserakahan manusia yang membuatnya semakin sakti. Umat manusia tidak pernah menghadapi musuh seperti iklim jahat ini. Ia tidak pernah berhenti dan ia tidak pernah lelah. Dan ia punya beribu-ribu wujud. Ia punya pasukan di mana-mana. Di kota besar, di desa terpencil, di lembah dan di pegunungan, di gurun, bahkan di Antartika. Ia punya banyak senjata, panas ekstrim, polusi, kebakaran hutan, banjir, longsor, kenaikan air laut, kekeringan, badai, puting beliung, cuaca ekstrim yang buat gagal panen dan kelaparan. ia menyerang semua bangsa tanpa pandang bulu. Di udara, di darat, di laut, ia tidak peduli siapa korbannya. Ia juga tidak punya belas kasihan pada si miskin. Dan tidak ada satupun bangsa yang dapat mengalahkannya. Iklim jahat punya satu tujuan dan satu ideologi, membinasakan umat manusia. Semua serangannya ditujukan untuk mencapai tujuan akhir. Membakar planet bumi. Dengan menaikkan suhu menjadi 3-4 derajat lebih panas. Dia tahu dengan suhu dunia serasa di neraka, tidak ada manusia yang akan selamat. Semuanya akan hidup sengsara. Si Agus, si John, si Gretchen, si Ahmad, si Wanjira, si Gautam, si Lee, si Kalani. Siapapun akan menderita. Inilah kemenangan yang didambakan iklim jahat. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, umat manusia dan bangsa-bangsa dunia punya satu musuh bersama. Ini adalah perang eksistensi. Perang yang menentukan
Apakah umat manusia akan musnah atau terus ada? Tapi kita Tidak boleh putus asa. Musuh iklim jahat ini masih bisa kita kalahkan dan kita lemahkan. Caranya, kita harus kikis habis sumber kekuatannya. Makanan sehari-harinya, emisi. Harus banyak, kita potong sebanyak mungkin. Semakin emisi menurun, semakin iklim jahat melemah. Tidak lagi bisa menghancurkan dunia kita. Untuk membinasakan iklim jahat, Hanya ada satu cara. 8 miliar insan dunia harus gabung melawan iklim jahat. Bapak, ibu, kakek, nenek, si tua, si muda, warga kota, dan juga warga desa. 192 bangsa di dunia harus bersama-sama bekerja keras menurunkan emisi. Semua tanpa terkecuali. Stop penggunaan energi kotor sebesar-besarnya. Stop pembakaran dan penebangan hutan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, Beralih ke transportasi umum, Hijaukan ekonomi kita, kembangkan energi bersih dan terbarukan di seluruh pelosok negeri. Dukung pembangunan ramah lingkungan dan hemat energi. Jaga hutan kita, jaga laut kita. Pulihkan dan perluas hutan tropis, mangrove, gambut, dan semua kekuatan alam yang menyerap karbon. didik generasi emas 2045 untuk mewujudkan dunia yang hijau. Setiap ton emisi yang kita kurangi dalam kehidupan kita akan menjadi satu peluru. Untuk menyeram iklim jahat. Satu peluru saja tidak mampu melumpuhkannya. Namun, triliunan peluru akan membinasakan iklim jahat. Waktu kita tidak banyak lagi. Kita harus segera menghimpun peluru ini sebanyak-banyaknya. Di tahun 2030, 6 tahun lagi, emisi dunia harus diturunkan sebesar 50%. Dan di tahun 2050, emisi yang kita keluarkan harus setara dengan emisi yang kita serap. Ayo kita lawan iklim jahat. Ayo kita semua tabuh genderang dan berjuang dalam perang akbar ini. Insya Allah kemenangan akan kita raih. Untuk bangsa kita, Anak cucu kita, dan umat manusia. Perubahan iklim dibikin oleh manusia karena gas rumah kaca. Karena itu, pemecahan perubahan iklim adalah juga dengan otak manusia. Maka kemampuan bangsa kita, saya percaya, dapat mengatasinya. Dan Indonesia merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, tegar, berdiri, teguh di tengah-tengah ancaman perubahan iklim. Indonesia is an environmental superpower, and Indonesia is a big part of our common struggle for climate safety. Let us work hard and work together to create a net zero world that would preserve the well-being of all nations and all future generations. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Please rise for the national anthem Indonesia Raya.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, you may be seated. Terdiam ku melihat sadarku bertahun bersama terwujudlah terbayang yang terindah yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kau yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kau yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan hayalku dari sadarku. Global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? You scold me, when lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Net Zero. Hadirin sekalian, Foreign Policy Community of Indonesia dengan bangga mempersembahkan Indonesia Net Zero Summit 2025, Raising Indonesia's Game, Staying Climate Focused in Times of Great Distraction. Please give a big round of applause. Wow, what a great crowd. Luar biasa sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan crowd yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Suci Patia. Sebuah kebanggaan dan kehormatan untuk hadir di atas panggung ini, menyapa tamu-tamu kehormatan dan menjadi bagian dalam acara yang akan memberikan dampak dan juga perubahan untuk bumi kita tercinta. Sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh pembicara dan tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Dias Hendro Priyono. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Dr. Edi Suparno. Selamat datang. And welcome to Executive Secretary of the UNFCCC, Mr. Simon Steele. Welcome, Mr. Dan juga yang tadi namanya sudah banyak diserukan, banyak fansnya, aktor Indonesia Morgan Oey. Selamat datang. And also a warm welcome to all of the ambassadors, diplomatic corps, government representatives, and corporate partners who have joined us this morning. And if you have not yet received an interpretation device, please retrieve one which is available on your hand side. Hadirin sekalian, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua knowledge partner INZS. Terima kasih kepada Bijak Memantau, Carbon Disclosure Project, C4ICRAF, E3G, Antar Nusantara, Energy Shift Institute, Indonesia Research Institute for Decarbonization, Institute for Essential Services Reform, Koalisi Ekonomi Membumi, Landscape Indonesia, Purpose Indonesia, Solar Chapter, The Climate Reality Project Indonesia, Yayasan Indonesia Cerah, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Sustain. Terima kasih juga kepada semua mitra lainnya dalam Konsorsium Indonesia Net Zero Summit 2025. Dan terima kasih kami ucapkan kepada mitra korporat Hana Bank yang telah membantu mensukseskan acara ini. Terima kasih juga kepada mitra media INZS, Kompas TV, Unexplained, Tax from International Relations, Greeners.co, Tirto.id, Bisnis Indonesia, Bisnis.com, Dataindonesia.id, Kata Data Green, BTV, Berita1.com, Investor.id, Jakarta Globe, Liputan6.com, Merdeka.com, Metro TV, MetroTVNews.com, The Conversation Indonesia, IDN Times, Tribunnews.com, CNN Indonesia, What is Up Indonesia, Republika, dan Sipaling Hai Media. Kami juga mengajak seluruh rekan-rekan untuk bisa mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Silahkan untuk unggah ke sosial media masing-masing, Instagram, X, TikTok, Millennials, Gen Z, Gen Y, silahkan. Jangan lupa untuk tag ke @FPC-Indo dan juga FPCI Climate. Jangan lupa dengan hashtag INZS 2025. Dan juga jangan lupa untuk mengambil foto bersama dengan maskot FPCI. Sudah bertemu dengan Tera? Belum? Oh sudah, jangan lupa di foto. Tera senang banget kalau foto-foto sama kita. Dia akan berjalan-jalan sepanjang hari di booth area foyer. Selain itu kita juga menghadirkan berbagai booth dari C4ICRAF, Co-Action Indonesia, Enter Nusantara, Greenpeace, Iklim and Music Declares Emergency, Kawan Upcycle, Liberty Society, and World Cleanup Day Indonesia. Hadirin sekalian, Indonesia Net Zero Summit 2025 merupakan konferensi iklim tahunan yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI sebagai ruang pertemuan bersama bagi para pegiat iklim dan juga pemuda dari seluruh Indonesia. Jadi ini adalah acara yang sangat luar biasa sekali. Dan di tengah dunia yang penuh dengan distraksi, ini waktunya kita kembali fokus
untuk melihat lagi isu yang terpenting di abad ini, yaitu krisis iklim. Melalui tema Racing Indonesia's Game, Staying Climate Focused in Times of Great Distractions, INZS 2025 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani mengambil bagian, menyuarakan perubahan, dan mendorong kebijakan yang berpihak pada bumi dan generasi mendatang. Jadi kami harapkan acara ini bisa menginspirasi, memberikan dampak, dan juga membawa perubahan untuk bumi kita tercinta. Dan melihat di sini banyak sekali mahasiswa yang sudah antusias, boleh kita satukan lagi semangat kita. Nanti ketika saya bilang INZS 2025, nanti tolong dijawab salam net zero. Siap? Ini kalau lemes-lemes bukan mahasiswa ya. Oke, kita coba satu kali dulu ya. INZS 2025. Kurang yang di belakang, satu kali lagi ya. Malu sama Pak Dino udah di depan ya. Oke, satu kali lagi kita harus semangat lagi. INZS 2025. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Terima kasih atas antusiasmenya. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan mendengarkan opening remarks dari the one and only pendiri dan ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dr. Dino Patijalal. Namun sebelum kita bertemu beliau di atas panggung ini, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum. Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR yang saya hormati, Bapak Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Mr. Simon Steele, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, welcome to Jakarta. Morgan Oy, thank you for coming here. Pak Dirga Yuza, who is very close aide to President Prabowo, the diplomatic corps, diplomats, climate activists. I see my good friend Ambassador Abdullah, the most active ambassador in Jakarta. Thank you for coming here. And let me just try to get a sense of the audience by getting a hand-up question. Yeah? Are you optimistic or pessimistic that the world will reach net zero emission by 2050? Optimistic.
Andika deket-deket sini. Really? That's like 2%. Pessimistic. Oh, Simon, you have to report this. All right. Agak deket sini, Andika. Next question. Do you think Indonesia should play leadership role on the global stage on the issue of climate change? All right. Yuza, please tell this to President Prabowo. Thank you. Next. This is a bit sensitive, by the way. Oh, my God. Should Indonesia begin to develop nuclear energy? There's no right or wrong answer, but I'd just like to get a sense of this. Okay, that's about, 40%. Next. Do you think there is double standard when it comes to global climate politics? Oh, Simon, you got to report this. Right? Almost everybody says yes. Next. Do you think we can achieve President Prabowo's 8% growth and achieve net zero objectives at the same time? I believe we can. Yeah, I believe we can. This is the whole purpose of this. Don't show the next one yet. The next one is just to check if you are being truthful in your opinion today. Yeah. So this is very important. Next hand up, please. Who thinks Brad Pitt is better looking than Dino Jalal? Yeah. So, that's unbelievable. Only 2 people think Brad Pitt is better looking. I was expecting the whole hand up for Brad Pitt. So, wow. Sorry, my wife, you didn't tell me I was that good looking, so. Look, there's been a lot of debate that we are heading towards World War III. Yeah. And you know what? We are in the midst of a great world war. The enemy is not who you think. It's not a country. It's not an ideology. It's not a regime. The enemy is called climate change. This guy, Climate Thanos, yeah? You all know, you can relate to him, right? We all watch Marvels, right? He can do anything he wants. And this guy is the greatest enemy, the greatest warrior ever faced by the human race, right? And I'm not being dramatic on this because this guy, Climate Thanos, can damage or destroy any nation on earth, and it can destroy our beautiful vision of Indonesia Emas 2045, Golden Centennial Indonesia in 2045, which is full of great things, great dreams, great vision. It will be ruined by this guy unless we can beat him. And this guy has many weapons in his arsenal: gelombang panas, typhoon, storms, floods, rain, fire, pasang surut air, polusi, dan banyak lagi. And this guy does not know the term ceasefire. And he attacks us every day, every hour, every minute, 24 hours a day, 365 days a year. World War I lasted for 4 years. World War II lasted for 6 years. But Climate Thanos has been attacking us from 1820, when the Industrial Revolution began. And he can trick us, menyihir kita, hypnotize us into believing that he's not a threat, that he's not a danger. Right? But make no mistake that his objective is very clear. His objective is to enact mass destruction at the global stage by way of a 3 or 4 degree world. And in that sense,
before you even realize it, life becomes unbearable. Nations will be damaged. Species extinct. You have food crisis, health crisis, lifestyle crisis, and future generations will be suffering. And the bad news is, as we stand here, we are not winning that war. The enemy is getting stronger. Climate Thanos keeps winning battles. Climate Thanos burned California, the elite of the world. It washed away Texas. As we said earlier, the first half of 2024 was the warmest year on record. Last year, it killed 1,300 people di Mekah sewaktu mereka naik haji. Right? And so on, and so on. Indonesia is not yet facing the worst of it, but believe me, it will come to us, right? We are facing it a little bit here and there, but it will come to us because Thanos is very indiscriminate in destroying the enemy, which is the human race. And what worries us is this: we are living in an era of global distractions, right? You know, there was a time when we were quite focused to address climate issues. But right now, we have a great distraction, and that leads to great derailment, ya, keluar dari jalur seperti kereta api, right? Now geopolitics is king, not economics, not globalization, right? Not climate change. Geopolitics is king. Countries are engaged in rivalries, mistrust, suspicions are at an all-time high, and because of that, they spend a lot on military armaments. $2.7 trillion last year alone were spent on armaments. This is a lot more than they spent for development and climate financing. There's a rise of populism that leads to climate denying. We are seeing economic hardships growing. We are seeing 60 countries, according to IMF, facing monetary crisis. Global debt predicted to reach, again, according to IMF, 117% of global GDP. And we have unending wars in Europe, in the Middle East, in Africa, and we are even seeing Cambodia and Thailand entering into worrying military clash along the border, right? So great distractions. Meanwhile, we have to face climate Thanos, who keeps attacking us every day. And with all this, no wonder a lot of people are saying, well, why bother with climate change, right? We got all these urgent issues today that we have to deal with. All right, what was the previous picture again? Sorry, there you go. And that's another distraction that this guy, Donald Trump, President Donald Trump, withdrew from the Paris Agreement, which really, in my view, is a big blow to global climate effort because the United States is the second largest emitter in the world. So I would say that we are in the midst of our climate Dunkirk moment. Yeah, I don't know if you've seen that movie or you know history, but this was the time when Hitler conquered all of Europe, no, most of Europe, and hundreds and thousands of British troops were caught in the area around Dunkirk. And if these hundreds and thousands of British troops were not safe, they would be lost, they would be killed, and the British efforts to fight the Nazis would be futile, almost certain to lose, right? But what did they do? In the last hour of desperation, these hundreds and thousands of British troops were safe through imaginative ways, and the troops went back to England, and the momentum to save the world from fascism gained ground and succeeded. So that was the climate Dunkirk moment that we have now. I do believe that we can still
turn things around, despite all the losses and despite all the wins that Climate Thanos has gained in recent times. What are some of the good news that make me and Simon optimistic? Right? Look, renewable supply in Brazil, 90% already come from renewables. Sorry, electricity power in Brazil, 90% already from renewables, right? We have some Brazilian participants here. Can I ask you to stand up, our Brazilian participants? Yes. The International Energy Association reported that investment in clean energy reached $2 trillion in 2024, twice the investment in fossil fuel. ASEAN is working now on a trade deal, the next level trade deal that includes circular economy, the first kind of regional trade deal that includes circular economy. Over 140 countries have now committed to net zero emission by mid-century. India, I got this from Yusa, India hit 50% non-fossil power milestone 5 years ahead of 2030 clean energy target, right? And now renewable account for 90% of new power capacity globally in 2024. And the world added over 500 gigawatt of renewable capacity last year, record led by China, EU, and India. And we talk about rivalries. I know it's a difficult thing, but look, EU and China just made a deal, just very recently, where they addressed issues on renewable carbon market, emission trading, low carbon technology, and others. And during Prime Minister of Australia Albanese's visit to China, they made a deal, a trade deal on decarbonized steel or green iron, despite the rivalries that we see between these countries. And most heartwarmingly, ICJ, International Court of Justice, just came out with a ruling saying that climate change is a human right, and every nation has a legal obligation to ensure that we will not head deeper into climate catastrophe. And the remarkable thing is that all the judges, I think 14 of them, there's not one dissension on this ruling. Everyone agreed that climate change is a right of every human being and that nations are legally obliged to save the world from climate catastrophe. So let's give a big hand to ICJ. Now, for us in Indonesia, the best good news or the best news comes from President Prabowo Subianto himself. Right? In Rio, just recently, President Prabowo Subianto has made a statement that Indonesia, under his leadership, would achieve 100% renewable within 10 years. And again, if any of you think that's impossible, look at Brazil, 90% renewable. And that's not it. Iceland, Paraguay, Nepal, Ethiopia, Democratic Republic of Congo, Bhutan, these are countries that have achieved 100% renewable. And if Indonesia achieves that, that means the two large middle powers of the world, Brazil and Indonesia, one of the most consequential countries in terms of global emission, will have achieved a very important goal that we hope developed countries can also follow. Right? So these are the good news. What are our hopes for the Indonesian government? Just very quickly. One, more ambitious NDC. NDC ini target komitmen pengurangan emisi nasional. Is supposed to be submitted in July. We hope, Simon, it's going to be a very ambitious one. Because if we want to be a leader, it has to be an ambitious NDC.
Next, we hope there will be a cabinet meeting to reach coordinated multi-sectoral policies on climate change in order to reach this 100% renewables. Because a great concept that requires strong policy implementation. Next, we have to ensure PLN, we'll have somebody from PLN speak later, is fully aligned with President Prabowo's 100% renewable energy ambition. Right? I know there have been a lot of political issues, technical issues, economic issues, business issues, and so on, so that it's very hard to get energy, renewable energy, rising in our energy mix. It remains stuck at about 12 or 13%. But I think the situation is different now. I think PLN has to be fully aligned and implement President Prabowo's 100% renewable goal. Next, we have to ensure that government economic priorities, whether end makan bergizi gratis, 3 million new homes, food security, and all that, they are fully aligned with our net zero ambition. Next, establish a presidential climate council directly under President Prabowo to ensure strong policy delivery, because a lot of these things can get lost in bureaucratic competition or lack of action. Next, be part of a coalition of climate progressive countries, ensuring the success of COP in Brazil and Australia. Brazil this year and Australia next year. And next, I think, look, we've had many presidents with different legacies. President Sukarno delivered independence. President Suharto delivered development. SBY, Gus Dur, Habibie, they delivered democracy and reformasi, right? President Joko Widodo delivered infrastructure, right? I think President Prabowo's historic legacy at the end of his first or second term should be that as a net zero climate president. So don't forget your North Star. Yeah, this is for the generation net zero. You will have a lot of discussions, technical discussions today, but don't forget that at the end of the day, what you have to do and achieve is a world, dunia iklim nyaman dan aman, right? Because none of us can live in a 3 or 4 degree world. So whatever you do, individually, as a company, in a community, as a country, as regional organization, that is our North Star, right? Everything else is under that goal of achieving dunia iklim yang nyaman dan aman bagi kita semua. And my last point is this. Look, I told Simon today that we didn't even advertise on this. You don't see advertisement for this event, right? But all of you come because of word of mouth, right? I was here at 7 in the morning today, and all of you lined up outside for 2 hours to get in, right? And there are people here sitting down, right? Listening with great interest, because this is about you, this is about your future, right? But what you need to know is this. You are the most consequential generation. You know what I mean? Right? Like my father's generation delivered independence, freedom for all of us, right? Another generation saved the world from World War II, from fascism, from tyranny, right? This is the most important battle in human history, not just for Indonesia, right? And this war is for you. And you cannot just accept the trophy. You have to be part of the war, part of the struggle, right? So you, right, not my generation, you are the most consequential generation in Indonesia's history, right? And you have to live up to that promise, right? You have to live up to that historical call, right? So I wish you all the best. Thank you so much for coming, and let's have a good discussion today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Tepuk tangannya lebih meriah lagi hadirin sekalian for the one and only Bapak Dino Patijalal. What an amazing speech, opening speech dari Bapak Dino Patijalal yang tentunya saya percaya ini akan menginspirasi sekali dan memperluas perspektif kita tentang kondisi bumi kita saat ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dino Patijalal atas sambutan pembukaan yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya pembicara kita ini mungkin namanya sudah dikenal oleh semuanya, tidak asing lagi di telinga kita semua. Ada yang tahu pembicara kita selanjutnya siapa? Aduh, lemes banget, udah pada sarapan? Oh belum, aduh gimana belum pada sarapan. Pak Dino belum pada sarapan Pak. Tadi semangatnya mana dong? Ada yang tahu siapa pembicara kita setelah ini? Kurang keras, tadi siapa? Kamila ya? Siapa Kamila? Wah itu dia, Morgan. Oke, so ladies and gentlemen, pembicara selanjutnya akan memberikan orasi mengenai climate crisis in 15 minutes. Please join me in welcoming Morgan Oy. Bayangkan, suatu pagi kamu terbangun dan rumah kamu sudah tak bisa lagi ditinggali. Air meluap kemana-mana. Tanah yang dulu subur, kini kering dan retak. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi genangan air hitam. Tercekik oleh limbah hingga tak lagi mengalirkan harapan. Hujan turun tak menentu di musim yang salah. Banjir bandang datang tiba-tiba. Panas semakin menyengat. Petani gagal panen, harga pangan melonjak. Nelayan harus melaut lebih jauh dengan hasil yang tidak sepadan. Masyarakat adat kehilangan hutan dan sekaligus sumber kehidupannya yang selama ini mereka lindungi untuk kita semua. Anak-anak berangkat sekolah menghirup udara tak layak. Para pekerja hidup di tengah polusi yang menyesakkan. Dan ini bukan cerita masa depan. Ini realita hari ini. Kita melihatnya. Kita merasakannya. Kita hidup di dalamnya. Tak peduli siapa kita, tinggal di mana atau apa pekerjaan kita, semua terdampak. Bahkan mereka yang tidak pernah mengambil bagian dalam kerusakan ini pun turut menanggung akibatnya. Krisis iklim menyentuh kita semua. Padahal potensi Indonesia tidak hanya besar, tapi sungguh luar biasa. Negara kita tercinta adalah paru-paru dunia dengan hutan tropis yang luas, habitat bagi ratusan ribu spesies, dan penopang hidup jutaan orang. Kita juga dianugerahi potensi energi bersih yang melimpah dari matahari, angin, dan air yang diberikan alam semesta secara cuma-cuma. Semua ini adalah kekuatan yang jika dikelola dengan bijak bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan posisi kita yang strategis di kawasan dan di panggung global, ketegasan kita akan mencerminkan komitmen sebagai bangsa yang tidak tinggal diam. Dan yang harus kita ingat, with great power comes great responsibility. Keadilan iklim harus menjadi prioritas utama. Beralih ke energi bersih
lindungi dan pulihkan hutan serta ekosistem. Dorong transportasi publik yang ramah lingkungan. Lindungi petani dan nelayan yang berada di garis depan krisis. Perkuat perlindungan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua solusi ini bukan wacana masa depan. Semuanya bisa dimulai sekarang. Asal ada komitmen nyata dari para pengambil kebijakan dan dukungan dari kita semua. Karena perlu diingat, Net Zero 2050 bukan sekedar slogan. Tapi ini adalah batas waktu. Well, harapan kita sederhana. Kebijakan yang adil dan melindungi semua. Tidak cuma terdengar pro iklim dan pro rakyat di atas kertas, tapi justru bertolak belakang di lapangan. Kami ingin lahan yang dilindungi tidak dieksploitasi. Kami ingin kota yang layak ditinggali, tanpa polusi dan manusiawi. Kami ingin generasi di masa depan nanti bisa menikmati keindahan hutan, laut, dan seluruh keberagaman alam yang selama ini kita banggakan. Kami ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang paling progresif dalam menjawab perubahan iklim. Kami ingin penghidupan yang layak. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup di bumi pertiwi. Harapan besar kami tertuju pada para pemimpin yang kini memegang tanggung jawab mulia. Kami percaya Indonesia mampu memimpin perjuangan melawan krisis iklim dan membawa kesejahteraan tidak hanya untuk rakyatnya, tapi juga untuk dunia. Datanya sudah ada, solusi pun ada. Kita punya sumber daya dan kita punya generasi muda yang penuh semangat untuk bertindak. Tepuk tangan buat teman-teman di sini yang masih muda. Kita Indonesia harus melangkah bersama. Bergotong royong untuk satu tujuan. Masa depan yang adil bagi bumi dan generasi mendatang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau mendengarkan? Dan kapan kita mau benar-benar bertindak? Karena yang bumi butuhkan hari ini bukan lagi janji, melainkan aksi. Kita adalah generasi NZ, generasi net zero. Generasi yang tumbuh di tengah krisis iklim, tapi juga punya peran penting untuk mengakhirinya. Bersama, kita bisa wujudkan net zero Indonesia 2050. Bersama, kita bisa wujudkan keadilan iklim untuk semua. Terima kasih. Kami adalah putra dan putri Indonesia. Kami terdiri dari generasi Z, generasi Y, dan semua pemuda yang akan mewarisi dan mengisi Indonesia Emas 2045. Kami menyadari krisis iklim adalah ancaman paling serius sekaligus peluang terbesar bagi bangsa Indonesia
di abad ke-21. Dan akan menentukan apakah kita akan menjadi bangsa yang celaka atau bangsa yang sejahtera. Kami menyadari tanggung jawab besar kami sebagai generasi terakhir. Yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dan umat manusia dari bahaya bumi panas. Karenanya kami bertekad untuk mewujudkan visi Indonesia nol bersih di tahun 2045 bahkan sebelumnya. Kami bertekad untuk secara ambisius terus mengurangi emisi karbon. Dalam segala aspek kehidupan dan pekerjaan kami dan dalam seluruh kegiatan pembangunan nasional. Kami bertekad untuk menjadi bagian dari inovasi dan solusi krisis iklim. Kami bertekad untuk berkontribusi dalam upaya dunia. Untuk menjaga pemanasan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius sesuai perjanjian Paris. Kami bertekad untuk terus membangunkan kesadaran dan komitmen keluarga, masyarakat, dan para pemimpin kami. Untuk melindungi Indonesia dari bahaya krisis iklim. Kami berjanji untuk menjadi kepedulian terhadap krisis iklim. Sebagai bagian dari nasionalisme Indonesia kami. Dan menjadikan bangsa Indonesia panutan dunia untuk aksi iklim. Untuk mencapai misi sejarah yang mulia agar bangsa Indonesia dan umat manusia dapat hidup nyaman, aman, bahagia, dan makmur. Wow, tepuk tangan sekali lagi hadirin untuk teman-teman perwakilan generasi Net Zero dan juga Morgan Oil. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan di sini menunjukkan dari beberapa generasi kita punya tujuan yang sama, punya pemikiran yang sama. Jadi ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk bisa kita saksikan bersama-sama. Baik hadirin sekalian, ini saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang ingin mengunggah foto silahkan di-tag ke Instagramnya dari FPCI yaitu @FPCIndo dan juga FPCI Climate. Jangan lupa hashtagnya INZS 2025. Dan hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan menunggu kehadiran dari Menko Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Sambil menunggu kehadiran Bapak Zulhas, saya mau ke bawah dulu. Ini kan katanya pertemuan di mana para pemuda ini berkumpul dari seluruh Indonesia. Jadi saya mau turun ke bawah, mau kenalan langsung sama mahasiswa-mahasiswa di bawah. Sebentar boleh? Boleh ya. Saya pengen tahu ini mahasiswa mana ya yang punya keberanian untuk ngobrol langsung sama saya. Boleh angkat tangan? Ada? Langsung celengak celinguk. Oh ada di belakang sana. Kita lihat ya, itu dari mahasiswa. Mahasiswa mana itu? Coba, tadi yang pakai kerudung warna hitam. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan? Ini kayak mau disamperin dosen, santai aja ya kak ya. Enggak kok, enggak apa-apa langsung bergeser, langsung nunduk-nunduk. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Oke sayang sini boleh? Kita kenalan dulu, ini yang angkat tangan pertama loh. Ini saya selalu senang karena mahasiswa itu biasanya punya keberanian yang tinggi, pemikirannya sangat sharp, kritis. Lihat sana sayang, oke aku boleh minta mikrofon satu lagi? Kalau nggak ada, oke pakai mic aku aja. Boleh perkenalan dulu siapa namanya, dari mana, umurnya berapa, jangan kasih nomor telepon, takutnya nanti banyak yang WA kamu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Salwa Nur Nadia Lao, aku dari FPCI Chapter President University, and sekarang aku umurnya 19 tahun. Oke ini adalah acara dari INZS yang kamu hadirin atau ini yang keberapa? Karena kan kita dari 2023 udah, 2024, 2025, ini yang keberapa? Kebetulan ini acara INZS aku yang pertama, karena tahun lalu aku belum berkesempatan untuk ikut. Oke, jadi harapannya nih untuk acara ini, kita kan mendatangkan banyak banget pembicara. Ya pastinya ini jangan sampai jadi slogan aja dan jangan sampai kita mahasiswa datang ke sini cuma buat foto-foto aja dong ya. Pasti pengen ada sesuatu insight-insight yang didapat. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu dapetin dari acara ini? Aku berharap aku bisa dapetin apa yang menjadi tujuan dari INZS ini sendiri diadakan. Gitu sih. Seperti apa?
Contohnya mungkin biar kita bisa lebih aware sama climate change, sama krisis-krisis lingkungan yang terjadi di dunia sekarang ini. Oke, boleh dong ajak teman-teman semua mahasiswanya untuk lebih peduli sama bumi kita yang tercinta? Ayo guys, kita lebih peduli sama bumi kita tercinta. Oke, aku mau masuk ini di videoin temennya, halo. Jangan lupa di tag ya KFVCA Indo. Thank you, luar biasa sekali. Ini perempuan udah, coba ada lagi, mungkin dari laki-laki. Yang mana ini jantungnya? Oh, oke, tembus di tengah aja, ntar dulu di kiri. Oke, di kiri. Kita harus ini ya. Gender balance. Ah, ini dia. Kamu mirip siapa ya? Dia mirip Abimana? Abimana apa mirip Morgan? Kak Morgan? Kak Morgan masih muda? Oke. Lihat sini ganteng. Tuh lihat sana. Nah, iya. Mukanya jangan merah-merah dong. Iya. Ini coba perkenalan diri dulu, siapa namanya, dari universitas mana, umurnya berapa, udah punya pacar apa belum? Jangan dong. Oh jangan, pacarnya banyak ya? Gak ada. Oh nggak ada, ya udah perkenalan diri dulu. Halo, aku Faiz Orlando Murianto Pidani, biasa dipanggil Orlando. Dan aku dari Presiden University dan aku umur 19 tahun. Dari Presiden University. Ya. Coba teman-temannya yang mana teman-temannya? Ini teman-teman saya. Yang di depan? Ada ini tuh. Yang di belakang yang pakai kuning-kuning temannya bukan? Beda juga. Oh beda, tapi teman bukan? Maybe. Oh maybe. Kenalan dong, jadi teman dong. Ini walaupun beda warna jaket alma mater harus tetap temenan. Nanti abis ini kenalan ya. Iya. Tadi siapa ini namanya? Siapa namanya? Orlando. Nanti kenalan ya abis ini ya. Oke, boleh coba disampaikan juga. Ini adalah acara INZS pertama? Iya, pertama. Oke, harapannya apa? Tadi kan sudah disampaikan harapannya apa dan kalau dari kamu harapannya gimana dari acara ini? Harapan aku sih untuk INZS ini mungkin kita sebagai mahasiswa bisa raising awareness untuk terhadap lingkungan ini, apalagi kita udah mau ngejar Indonesia net zero in 2050. Ya, Oke. itu dari aku. Apa yang sudah kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk turut memberikan dampak untuk bumi kita tercinta ini? Untuk dampaknya itu sendiri mungkin aku lebih using less energies like boleh lebih dekat lagi? Lebih apa ya? Lebih mengurangi penggunaan listrik yang banyak. Terus mengurangi juga lebih banyak jalan juga untuk ke kampus ya karena emisi karbon ya. Jalannya sendirian apa berdua? Sendirian sih. Oh sendirian. Mungkin kalau berdua lebih panjang lagi jalannya ya? Iya, bisa aja dari 1 kilo ke 3 kilo. Dikit dong, dari 1 kilo ke 10 kilo gitu loh. Oke, coba boleh ajak teman-teman mahasiswanya semua sekarang untuk bisa lebih peduli lagi, lebih aware lagi. Oke, baik hadirin sekalian mari kita sambut bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Hadirin yang kami hormati, kami silakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia. Karena kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir, kedatangannya sudah kita nantikan sedari tadi. Baik dan untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan special remarks dalam acara INZS 2025. So ladies and gentlemen, we would like to invite Mr. Simon Steele, Executive Secretary of UNFCCC. Thank you very much, and it's
Wonderful to be here in Jakarta and to see so many people here and pushing for greater climate action. So Your Excellencies, distinguished guests, colleagues, friends, allow me to begin by thanking our host, the foreign policy community of Indonesia, for convening this important summit at such a pivotal moment, not only for Indonesia, but for the world. It is a true honor to stand with you today here in Jakarta. Indonesia is showing the world that climate ambition and economic development are not competing priorities. They're not opposing paths. They are two sides of the same coin, a single unified strategy to deliver prosperity, resilience, and dignity for your people, for all people. Yes, we meet today to discuss greenhouse gas emissions and clean energy targets. But let me be clear, the real heart of climate action is not numbers, it's people. You, me, our families, our communities. The workers building your industries, the farmers tending your sawah, the ojek drivers navigating your cities, the entrepreneurs creating new businesses, and the children dreaming of a safer, better life. And in this context, climate action is an opportunity, not the price of progress, but the path to progress. That path is never straight. Until now, fossil fuels still supply more than 3/4 of Indonesia's energy for power and transport. This remains far from what the science tells us is needed for a 1.5-degree future. But the next steps you take to be charted by your next national climate plan can be game-changing. Done right and on time, with bold and ambitious commitments, your next NDC can become a blueprint for Indonesia's net zero future. A future for more than 270 million people, where growth is green, development is inclusive, and prosperity is shared by all. Where more investment, more jobs, and higher economic growth are unlocked and enjoyed at scale by all. Accelerating Indonesia's just and clean energy transition will create huge numbers of new jobs and attract billions of new investment. And the vital signs are encouraging. In renewable energy alone, your capacity has surged by 40% since 2019, with nearly 1,000 megawatts added this year alone. And you have the talent. It's here in this room. You have the resources, and you have the momentum, not only to lead in Southeast Asia, but to help shape the world's clean energy future. This is not leadership newly found. It is leadership long demonstrated. Since launching your national emissions trading system last year, you have once again showed your commitment to driving real change. And as the new Paris Agreement crediting mechanism comes online, I'm confident that it will help Indonesia raise ambition of your climate plans. At UN Climate Change, we stand ready to support you in seizing this opportunity, because systems and credits matter as part of a choice to seize a better future. And in framing the future, I want to acknowledge the leadership of President Prabowo
Indonesia's commitment to net zero and the President's bold call to go earlier sends a powerful message to the world. The future will be built differently. And his commitment is to vastly accelerate the build-out of clean energy and to assure that more of the profits of that transition remain here in Indonesia can be a model for every emerging economy. 70 years ago, in Bandung, Indonesia helped pioneer a new approach to international cooperation, grounded in solidarity among developing nations in their mutual self-interest. I see a similar opportunity now. I do not underestimate the challenge, but I'm excited by your leadership. Indonesia's strengths are undeniable. Your beautiful forests, your rich biodiversity, your powerful renewable energy, and most of all, your people. Let us never forget, this is not just a transition away from emissions. It is a transition towards hope. This is the decisive decade. Delay is not neutral. Every year of hesitation increases risks to people, to ecosystems, and to economies. The price of inaction is steep. But every bold step forward brings the world closer to a future that we can believe in. Indonesia knows no one country can solve the climate crisis alone. The spirit of Gotong Royong is what we need. At UN Climate Change, we are your steadfast partners on this journey. I am ready. My team is ready. Together, we're here to work alongside you, to design, to implement, and to deliver your vision of a sustainable, low-carbon, and prosperous Indonesia. Because Indonesia's success will not just be a national triumph, a proof that leadership matters, and an example that others can follow. I thank you. Give a big round of applause for Mr. Simon Steele. Hadirin sekalian, Mr. Simon ini sudah jauh-jauh datang ke Jakarta hanya khusus untuk acara Indonesia Net Zero Summit 2025. Baik, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan yang kami hormati, tentunya ini adalah sebuah kebanggaan dan juga kehormatan untuk kita semua. Karena di tengah-tengah kita telah hadir tamu kehormatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang akan memberikan keynote speech untuk kita semua. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Allow me to speak in bahasa. Pak Dr. Dino Patijalal yang saya hormati, saya minta maaf, mestinya saya nggak bisa hadir. Sudah pamit sama Pak Dino. Habis olahraga lutut cedera. Tapi Pak Dino ini gigih. Malam ngontak, pagi juga terus. Ya sudah.
Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah teman-teman semuanya. Terima kasih. Wakil Ketua MPR, Saudara Edi Suparno, Wamen Saudara Dias, ini yang temannya itu ayahnya, jadi ini seperti anak saya sebetulnya. Tentu semua para ambasador, duta besar yang saya hormati, Eksekutif Secretary UN Climate Change, Mr. Simon, yang mana ya? Oh, yang tadi saudara. Pejabat Manajemen Program UNEP, Mr. Barlev. Kalau salah yang bikin sambutan ini yang nggak tepat tulisnya. Tentu rekan-rekan semuanya yang hadir di sini banyak sekali, dari Menko Pangan Ibu Nani, ada Mezani ini aktivis lingkungan semua ini. Teman-teman media tentu hadirin yang saya muliakan. Mohon maaf kalau saya tidak dapat sebut semuanya. Pertama-tama terima kasih Pak Dino atas agenda kesempatan ini, ramai sekali. Saya kira nggak seramai ini tadinya, ataunya acaranya besar ya. Dan apresiasi tentu untuk penyelenggaraan Foreign Policy Community of Indonesia. Serta semua yang telah hadir, karena ada kalian, para inovator, aktivis, peneliti, penggerak komunitas, Indonesia percaya. Net zero bukan sekadar cita-cita, tetapi tujuan yang bisa kita capai bersama sebelum 2050. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, saudara-saudara adalah energi perubahan untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Net zero bukan sekedar agenda global, bagi Indonesia ini soal masa depan kita. Masa depan para petani, para nelayan, kelompok rentan, dan generasi mendatang. November nanti kita akan ke COP30, bukan dengan janji, tetapi dengan jejak kerja dan capaian yang konkret. Saudara-saudara, laju deforestasi tertahan di level terendah selama 2 dekade terakhir. Data dari Kementerian Kehutanan. Luas lahan mangrove yang direstorasi mencapai 600.000 hektar dan menuju target 3,3 juta hektar. Pembangkit PLTS, PLTB, PLT, bioenergi mulai menggantikan pembangkit fosil di beberapa wilayah Indonesia Timur. Ini program prioritas Pak Bahlil, program prioritas utama. Indonesia berhasil melakukan pengurangan emisi sebesar 36,7% atau 608 metrik ton CO2 ekivalen dibanding dengan business as usual. Hal ini patut diapresiasi bahwa Indonesia berkomitmen memenuhi target pengurangan emisi dengan tetap memperhatikan target pertumbuhan ekonomi. Kami mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi termasuk melalui enhanced NDC dan akan terus diperkuat dalam second NDC pada akhir tahun ini. Sektor pangan, forestry, dan other land use dan energi menjadi proses pengurangan emisi. Saudara-saudara, saya sedang disusun oleh Bu Nani
akan ditunjuk, mungkin minggu depan selesai, revisi mengenai Perpres akan diminta oleh Bapak Presiden sebagai Satgas, Ketua Satgas Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi. Baru boleh. Karena satu dengan yang terkait, baru minggu lalu Bapak Presiden meluncurkan apa yang kita sebut dengan Kopdes Merah Putih atau Kopdes Kelurahan Merah Putih yang akan berada di 80.000 desa. Ini sedang dipelajari secara sungguh-sungguh, secara serius Pak Dino. Nanti kita akan bangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasi kira-kira $100 miliar. 100 miliar dolar. Kita subsidi energi per tahun kira-kira 25 miliar dolar. Jadi kalau uang subsidi dipakai untuk membangun solar panel itu 4 tahun, 5 tahun selesai, kita tidak perlu subsidi lagi untuk langkah-langkah tahun-tahun berikutnya. Ini secara serius sedang disiapkan dan Perpres sedang disiapkan, nanti berbasis desa. Setiap desa akan diusahakan 1 sampai 1,5 hektar untuk bangun solar panel. Jadi kalau 80.000 kira-kira ada 1,2 juta hektar. Dengan demikian nanti listrik kita akan efisien karena dia berbasis desa, kecamatan, kabupaten. Tinggal nanti simpannya baterai. Baterai kan kita punya unggulan baterai. Bayangkan dengan yang seperti yang sekarang. Ya. Ini Pak Edi Suparno tahu betul, listrik kita melalui PLN itu termasuk yang kalau dihitung termasuk yang tinggi, ya, mahal. Termasuk untuk membangun transmisinya itu. Tapi nanti dia berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga diharapkan sebelum 10 tahun Indonesia akan berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan. Dalam memenuhi komitmen iklim, seluruh negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tantangan pendanaan iklim yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Maka dari itu penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, terutama pasar karbon sukarela menjadi penting untuk mendukung pendanaan aksi iklim dari nature-based solution yang belum optimal. Indonesia memiliki potensi nature yang sangat besar, 1,5 gigaton CO2 equivalent senilai 21,7 miliar dolar, namun baru diperdagangkan melalui pasar sukarela kurang dari 3%. Saudara-saudara, transisi energi bukan sekedar tanggung jawab negara, ini adalah misi kolektif yang hanya bisa berhasil jika dikerjakan bersama. Pemerintah, swasta, komunitas lokal, akademisi, anak muda, mitra internasional, semuanya punya peran strategis dan untuk itu semua lapisan masyarakat, petani, nelayan, masyarakat adat berhak menerima dan menikmati energi bersih, bukan hanya kota-kota besar. Saudara-saudara, sampah. Sampah, Pak Dino, saya ditanya sama Pak Prabowo, Pak Zul, ini sampah kita kok menggunung ya? Sebagai negara besar kita ini malu. Ya, di Bantar Gebang itu sampah kita setara dengan 20 lantai gedung yang tinggi. Bagaimana menyelesaikannya? Saya bilang, Pak, kasih saya kepres, 2 tahun saya selesaikan. Saudara-saudara, mudah-mudahan dalam 2 tahun ini sampah yang menggunung itu ya bisa kita selesaikan
yang besar-besar, yang 1000 ton ke atas dengan waste to energy. Kenapa kemarin lambat dan lama? Memang Pak Dino dan saudara-saudara selama 9 bulan saya jadi Menko ini ada problem utama bagi kita. Setiap mengambil langkah-langkah tertentu, urusannya itu rumit, ruwet, berputar-putar. Jadi kalau kita ingin membangun energi, sampah kita rubah menjadi energi, itu prosesnya panjang sekali. Padahal yang mau tuh banyak, yang ingin mengerjakan banyak, dan ini juga menguntungkan. Gitu. Kami sedang menyusun, saya kira ini juga sudah babak final, sudah finalisasi, 1-2 minggu ini saya kira akan selesai. Yang dulu proses waste to energy itu mulai dari DPRD Kabupaten, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM, baru PLN. Jadi kita pangkas. Nanti. Jadi nanti pemerintah daerah cukup menyediakan lahannya, kewajiban dia mengangkut sampahnya, ya kita runding dengan PLN, pemerintah yang bayar, subsidi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan PLN ini jadi satu penanganannya oleh pemerintah. Kalau ini jadi, insya Allah 2 tahun sampah yang rumit itu, yang besar-besar bisa kita atasi dengan sistem apa namanya Ibu Nani? Insenerator, ya, insenerator, waste to energy. Dan hampir seluruh dunia memang sudah memakai seperti itu. Dan teknologi sudah teruji. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, terakhir ini masih banyak tapi terlalu panjang saya nanti. Apa boleh saya tambah dikit lagi? Boleh? Baik. Saudara-saudara sekalian, negara berkembang mestinya tidak bisa dong, tidak adil, ya, harus membayar mahal atas dosa karbon negara-negara maju. Ya. Ya. Saya mantan Menteri Kehutanan. Waktu saya Menteri Kehutanan dulu, kita bikin kerjasama dengan Norway yang dikenal dengan Red Plus. Sini ada nggak orang-orang kehutanan? Ini ada. Ya, susah sekali. Ya, untuk dapat mencairkan uang itu hampir mustahil, saudara-saudara. Tapi kita dimarahi terus. Saya Menteri Kehutanan itu tiap minggu kantor saya itu Pak Dino, itu ribuan orang demo terus. Saya bilang gimana ya, orang tenggelam nggak ada yang demo, orang hutan mati saya ribuan yang demo. Itu luar biasa. Belum kebakaran hutan, belum soal sawit, belum soal macam-macam. Akhirnya dulu saya ajak Perdana Menteri Inggris yang sekarang sering ke Indonesia, Tony Blair, ke pedalaman Kalimantan. Saya mengatakan, Tuan coba lihat. Saudara-saudara kami di pedalaman Kalimantan ini kan juga ingin sekolah bagus. Ingin makan yang bagus. Mereka berhak dong kayak saudara. Makan bagus, sehat, sekolahnya bagus, kehidupannya bagus, pendidikannya bagus. Ya dia mesti berkebun. Dia mesti buka lahannya. Gitu. Saya kira keadilan itu penting kita hadirkan. Saudara-saudara yang saya hormati, Indonesia siap bertransisi, tapi dukungan keuangan, teknologi juga harus nyata. Kita dorong nanti COP30 jadi forum solusi dan pusat kolaborasi nyata. Kita ingatkan mitigasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Transisi energi dan iklim bukan sekadar agenda internasional bagi kami. Ini soal menyelamatkan rakyat kita, rakyat kami. Jika iklim rusak, tentu pangan terganggu. Ya.
Kalau anomali cuaca, nah kita bisa impor beras terus kan. Jadi iklim buat kita itu akan menentukan kita sebetulnya. Kalau cuaca ekstrim jadi rutin, tentu yang paling menderita adalah yang paling miskin. Saudara. Maka kami berkomitmen penuh di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transisi ini sebagai bagian dari misi besar. Mewujudkan pangan yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Transisi energi dan iklim bukan beban, ini adalah jalan menuju kedaulatan ekonomi, pangan, dan masa depan Indonesia. Terima kasih, semoga manfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko berkenan untuk tetap berada di atas panggung Pak. Kita akan berfoto bersama. Kami silakan Pak Menko berkenan, mungkin kita akan ke tengah panggung. Dan kami juga turut mengundang dengan hormat Bapak Dino Pati Jalal bersama tamu-tamu spesial kita Bapak Edi Suparno, Bapak Dias Hendro Priyono dan juga Mr. Simon Steele to please come up on the stage for a photo session. Dan dari FPCI juga memberikan pernyataan bersama dari Indonesia Net Zero Summit 2025 menyerukan dukungan untuk Indonesia mencapai Net Zero 2050 dengan second ambisi Indonesia yang selaras dengan target 1,5 derajat Celcius. Rekan-rekan media dan tim dokumentasi boleh kita mengambil posisi untuk berfoto bersama, kami silakan. Baik. Mohon izin mengarahkan untuk berfoto bersama, kita akan melihat ke kamera sentral, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi kita berikan senyuman terbaiknya Bapak-Bapak. 1, 2, 3. Please give a big round of applause. Terima kasih banyak kepada Bapak Zulkifli Hasan, Pak Menko. Terima kasih kepada Bapak Dino Pati Jalal. Terima kasih juga kepada Bapak Edi Suparno, Bapak Dias Hendro Priyono dan juga Mr. Simon Steele. Terima kasih, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat.